Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jangan semua hal kita buat menjadi darurat. Maksudnya seperti apa? Ketika suatu saat kita punya kebutuhan tertentu, ternyata kita tidak siap dengan kebutuhan tersebut, terutama terkait masalah pendanaan untuk kebutuhan tersebut. Nah, banyak orang beralasan darurat, darurat, dan darurat. Nah, sebetulnya tidak semua hal atau masalah yang kita alami dalam hidup kita itu tidak semuanya darurat. Kalau kita mau mengevaluasi kembali, sebenarnya banyak hal yang dapat kita antisipasi atau kita minimalisir sejak awal, asalkan kita mau melakukan persiapan-persiapan, asalkan kita mau melakukan antisipasi dari awal. Contohnya seperti apa? Sekarang ada sebuah kejadian misalnya, seseorang ingin menikah, ya, seseorang ingin menikah, sudah sampai waktunya untuk menikah, tapi sekian tahun dia bekerja, bisa-bisanya tidak punya persiapan sama sekali, tidak punya tabungan sama sekali. Nah, seandainya dari awal dia antisipasi, dia menyadari bahwa suatu saat dia akan menikah, menikah itu pasti butuh biaya, seharusnya dari awal kan mulai menabung untuk biaya menikah. Sehingga ketika hari itu tiba, biaya itu dibutuhkan, dia tidak mengalami kondisi darurat seperti yang dia katakan hari ini ketika sudah terjadi gitu kan. Nah, di situ berarti ada kelalaian. Lalainya apa? Dia tidak mau melakukan atau tidak berinisiatif, tidak punya inisiatif untuk menabung. Tidak punya inisiatif untuk menyisihkan sebagian dari penghasilannya selama bertahun-tahun untuk menyiapkan acara pernikahannya ini yang pasti butuh biaya ini. Akhirnya ketika sampai di hari pernikahan itu, biaya sangat minim sehingga dia pusing harus pinjam sana sini. Ya, masih untung kalau ada yang mau minjemin. Kalau nggak ada, gimana? Itu. Selain itu yang harus diperhatikan juga, ketika kita sadar, ya, kita sudah menyadari kondisi keuangan kita memang tidak memungkinkan untuk acara-acara yang dengan dekor yang mahal, acara yang mewah misalnya. Ya tidak perlu dekor mahal, tidak perlu resepsi yang mahal-mahal gitu kan. Kita sesuaikan dengan kemampuan kita yang ada di saat itu aja sebenarnya. Tapi banyak orang membuat repot diri mereka sendiri. Sudahlah dari awal tidak mau antisipasi dengan cara menabung, mempersiapkan pernikahannya. Jika memang dia menghendaki pernikahannya dirayakan dengan mewah misalnya, ketika dia memang menghendaki pernikahannya itu dengan dekor yang bagus, dengan dekor yang mahal, ya seharusnya kan semuanya disadari dari awal, ya kan? Karena dia yang tahu kan bahwa dia ingin menikah dengan dekor yang harga sekian, bahwa dia ingin menikah dengan acara resepsi yang kira-kira habisnya nanti biayanya banyak. Itu kan sudah tahu dari awal dia punya keinginan seperti itu. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak mau melakukan antisipasi, mengentengkan, baru ketika hari H dia merasa darurat pinjam sana sini. Ya, seperti itu. Jadi pada intinya banyak orang itu mengalami masalah hari ini bukan karena itu betul-betul sesuatu yang darurat, tapi karena kelalaian. Situasi darurat itu seharusnya bisa menjadi kondisi yang lebih baik, seharusnya bisa dihindari, yaitu tadi dengan cara melakukan persiapan dari awal. Kenapa? Karena kan sudah tahu akan menikah, sudah tahu akan melangsungkan pernikahan dengan resepsi, dengan dekorasi dan lain-lain, dan itu semua butuh biaya. Kan sudah tahu lah seperti itu kan. Ya, sekali lagi persiapan dari awal itu penting. Jangan semua dibuat mendadak, jangan semua dibuat darurat. Baru kelabakan ketika hari H sudah tiba. Jangan jadi orang yang berpikiran seperti itu. Ujung-ujungnya nyalakan orang, dikira nggak mau bantu. Ya kan? Jadi seperti ini ya. Jika Anda menjadi orang yang disiplin,
orang yang bertanggung jawab dengan diri Anda sendiri, mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan Anda dari awal dengan semaksimal mungkin, sehingga ketika Anda punya kebutuhan, sekalipun mungkin uang atau tabungan yang Anda persiapkan itu belum 100% mencukupi kebutuhan Anda, tapi orang tahu bahwa Anda selama ini sudah berupaya. Anda orang yang bertanggung jawab kepada diri Anda sendiri. Nah, ketika Anda masih punya kekurangan di situ, maka orang pun akan lebih mudah untuk membantu. Karena orang melihat karakter Anda. Anda orang yang bertanggung jawab, Anda orang yang berusaha maksimal untuk istilahnya mempersiapkan apa yang Anda butuhkan. Orang juga menjadi lebih berani untuk memberi Anda pinjaman ketika memang itu masih kurang. Beda lagi ceritanya ketika semua orang tahu bahwa Anda orang yang hidup dengan sesuka hati. Anda orang yang boros, Anda orang yang foya-foya, tidak pernah mau menabung, tidak pernah memikirkan masa depan, selalu enteng dengan persiapan masa depan. Ketika tiba-tiba Anda punya kebutuhan karena sifat-sifat buruk Anda itu, disitulah orang juga akan ragu untuk membantu Anda. Disitulah orang juga akan berat untuk membantu Anda, karena orang akan berpikir, kalau Anda dibantu, apakah Anda cukup bertanggung jawab untuk mengembalikan misalnya dana yang Anda pinjam dari orang untuk kebutuhan Anda. Sekali lagi saya ulangi, tetapi jika Anda dari awal adalah orang yang bertanggung jawab, semua orang tahu bahwa Anda adalah orang yang bertanggung jawab. Ketika Anda memiliki kebutuhan, tabungan Anda belum cukup untuk kebutuhan Anda pada saat itu, maka untuk kekurangannya itu, insya Allah orang juga akan lebih mudah untuk membantu Anda. Karena itu tadi, orang melihat karakter Anda dari awal sebagai orang yang baik, orang yang bertanggung jawab. Ketika Anda punya kekurangan, berarti itu kekurangannya betul-betul real, sesuatu yang tidak disengaja. Memang betul-betul ada kekurangan gitu kan. Kalau kekurangan Anda karena Anda tidak pernah mau menabung, Anda selalu hidupnya boros, foya-foya, maka masalah Anda itu kesannya masalah yang Anda sengaja gitu. Masalah yang Anda buat-buat sendiri sehingga orang pun enggan untuk membantu pada akhirnya. Itu yang membuat orang enggan untuk membantu. Semoga ini bisa dipahami, bisa menjadi pelajaran agar kita menjadi orang yang senang melakukan persiapan dari awal untuk rencana-rencana kita ke depannya. Salah satunya termasuk dalam persiapan terkait kebutuhan dana atau biaya. Itu ya yang ingin saya sampaikan atau sharing untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.